Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi VirtualBox. Saya Naura dan di sini saya menuntaskan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa screen record karena ada beberapa alasan. Jadi saya hanya akan memperlihatkan screenshotannya saja. Semoga penjelasan saya masih jelas dan masih dapat dimengerti. Oke, yang pertama kita pergi ke website virtualbox.org. Lalu kita klik bagian download dan klik bagian Windows host. Lalu setelah proses download selesai, klik show in folder. Lalu setelah masuk ke foldernya, kita klik 2 kali untuk menginstal. Lalu kita klik next. Di sini kalian bisa menentukan di mana lokasi folder untuk VirtualBox-nya. Lalu bisa next saja, lalu next lagi. Dan di sini ada warning untuk memberitahukan kepada kita bahwa koneksi mungkin akan terputus sementara, hanya sebatas ketika instalasi saja. Jadi di sini bisa diklik yes. Kemudian klik install dan kita tinggal menunggu proses instalasinya saja. Kemudian akan muncul peringatan seperti ini. Itu tidak apa-apa, ini klik install aja. Lalu sudah selesai, klik finish dan kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, VirtualBox ini adalah merupakan sebuah produk dari Oracle Virtual Machine dan yang saya download ini merupakan versi 6.128. Untuk mendownload Ubuntu, yang pertama kita pergi ke website ubuntu.com, lalu klik menu download, kita pilih Ubuntu desktop dan pilih versi yang terakhirnya. Lalu klik ketulisan download now yang berwarna biru dan kita tinggal menunggu saja proses downloadnya. Ini mungkin akan memakan waktu yang cukup banyak karena ukuran file itu sendiri lebih dari 2 GB. Setelah proses selesai, kita buka aplikasi VirtualBox yang sudah kita instalasi tadi. Pertama, kita membuat virtual machine-nya dulu dengan klik tombol new. Lalu namanya di sini saya tuliskan Ubuntu dan setelah itu klik next. Lalu kita akan diperintahkan untuk menentukan alokasi memori. Nah, di sini tinggal disesuaikan saja dengan kapasitas laptop masing-masing. Di sini saya hanya akan memakai sekitar 1500 MB atau setara dengan 1,5 GB. Di video mungkin masih tertulis 2024 MB, tapi telah saya ubah menjadi 1500-an. Lalu klik next, lalu yang ini kita klik create. Setelah itu next lagi. Dan setelah itu kita memilih pilihan yang dynamic. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menghemat penggunaan hard disk kita. Lalu ada pilihan untuk lokasinya dan menentukan ukuran virtual hard disk kita. Lalu klik yang create. Setelah itu pembuatan virtual machine sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian untuk agar kita bisa menginstal Ubuntu-nya, kita lanjut ke step yang selanjutnya. Yang pertama, klik menu settings, lalu di general kita pilih advance. Dan kita akan mengaktifkan bidirectional-nya untuk kedua-duanya. Lalu pada bagian sistem juga klik yang bagian prosesor dan kita jadikan prosesornya menjadi 2. Kemudian di bagian display kita ubah video memori menjadi 128 MB. Lalu pada bagian storage klik choose a disk file. Lalu di sini untuk meletakkan file ISO yang telah kita download di awal tadi. Lalu klik instalasi yang Ubuntu tadi. Lalu pada bagian share folder klik add.
other, lalu pilih share, select folder, dan klik pilihan auto mount. Setelah itu klik OK, lalu final OK lagi. Lalu virtual machine kita siap untuk menginstal Ubuntu-nya. Yang pertama kita klik menu start, lalu setelah itu muncul seperti ini, lalu mouse-nya kita aktifkan di virtual machine-nya, klik capture, lalu enter di bagian Ubuntu-nya ini. Lalu di sini sekali lagi mohon maaf, ada kesalahan teknis yang saya juga tidak bisa melakukan screenshot, kurang paham juga masalahnya ada di mana, jadi saya foto saja menggunakan handphone. Oke, lanjut. Di sini kita install Ubuntu-nya. Klik continue aja di bagian keyboard layout, lalu aktifkan 3 opsi ini. Lalu klik continue, lalu klik install now dan continue. Setelah itu continue lagi. Lalu kita isi saja ini untuk bagian usernya, kita inputkan. Setelah itu kita continue, lalu akan terjadi proses instalasinya. Lalu setelah complete, klik restart now, lalu enter. Setelah itu kita login menggunakan username tadi dan password yang tadi kita sudah inputkan. Lalu di bagian ini kita bisa skip, lalu next, setelah itu next lagi, dan yang terakhir kita klik done. Nah, setelah itu proses instalasi Ubuntu-nya sudah selesai dan sudah siap untuk kita gunakan. Kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.